Alhamdulillah sobat sekalian yang sudah ada di tengah kita. Mari kita persilakan buat Kang Haji untuk kajian kali ini dilanjutkan. Silakan kepada Kang Haji, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, tentunya tiada kata terindah selain syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada apa ya? Di sini tengah hari lah ya. Dini hari dan di teman-teman udah pagi ini kita senantiasa mendapatkan keriduan dan keikhlasan dari Subhanahu wa taala, dan tentunya hal yang sangat begitu berharga yaitu kesehatan yang tiada duanya. Kadang-kadang kita lupa kalau sehat, nggak akan pernah merasa sakit, bahkan kematian. Ketika sempat kita merasa banyak waktu, padahal bisa selesai belum tentu kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Maka untuk kebaikan segeralah. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, satu-satunya manusia, satu-satunya Nabi, dan juga tentunya satu-satunya Rasul yang harus kita ikuti. Semoga insya Allah dari mulai kita balik sampai saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Teman-teman sudah menunggu lumayan 2 tahun tidak ke Saudi, jadi lumayan jet lagi-nya kerasa. Nah, hari ini saya ingin silaturahim dan juga tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas doa-doanya dan juga apapun ya yang sudah memberikan support, dan alhamdulillah juga atas doa-doanya jamaah semua bisa sehat ya. Semoga aja di karantina ini juga nanti hasil PCR-nya semua negatif dan itu menjadi hasil yang positif ya Mbak ya. Dengan negatif menjadi hasil yang positif gitu. Nah, sahabat sekalian, kalau kita lihat dari judul amalan bulan saum atau Ramadan, paling apa sih gitu kan, biasa aja sepertinya, itu aja. Tapi ternyata kalau kita gali begitu banyak hal-hal yang memang itu suatu ibadah yang kalau kita lakukan dengan penuh keimanan, sehingga Allah itu menyuruhnya kan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang beriman, orang-orang yang beriman. Jadi bagi yang tidak beriman ya katanya tidak hai gitu kan. Tapi bukan begitu maksudnya. Artinya ini penekanan ya. Penekanan bahwasanya hanya orang yang beriman loh gitu yang Allah panggil. Kenapa? Yaitu iman itu kan begitu dahsyat ya. Begitu dahsyatnya sehingga ada sahabat Rasul Abu Bakar itu, beliau punya kedudukan yang tinggi karena keimanannya, keyakinannya. Bahwasanya ketika dia yakin apa yang dikatakan Rasul dia terima tanpa banyak mikir, tanpa banyak kata-kata, tanpa banyak protes. Sunnahnya lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Rasulullah, maka lakukanlah seperti itu. Sehingga kata Abu Bakar, kalau saja di belakang ini ada benteng warna hitam, padahal sebenarnya warna putih, saya nggak akan protes. Ketika Rasul mengatakan itu warna hitam, saya katakan warna hitam. Ini suatu keyakinan dan juga suatu keimanan yang begitu tinggi, bahwasanya yakin Rasulullah sebagai taudannya, Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Saum Ramadan itu sama gitu kan. Jadi bagi orang yang beriman, saum Ramadan bukan hanya saum biasa saja gitu. Bukan hanya sebatas saum biasa saja yang dari mulai sahur kita berhenti makan, minum, dan juga melakukan hal-hal yang membatalkannya setelah sholat subuh atau waktu subuh tiba sampai nanti saatnya menjelang maghrib atau sampai maghrib gitu kan. Sehingga kita gitu kan kadang-kadang hampa gitu. Saumnya hanya itu. Ketika saumnya hanya melakukan menahan lahar lapar dan haus saja, maka nauzubillah min dzalik gitu kan, itu hanya saum-saum biasa saja gitu kan. Dia hanya melakukan hal itu hanya sebatas suatu kewajiban. Ya. Kenapa? Itu tadi udahlah kewajiban saya sebagai yang sudah balik, orang dewasa, orang muslim, maka melakukan hal ini. Padahal sebenarnya kalau kita kaji begitu dalam gitu kan, saum ini begitu banyak punya keutamaan. Ada beberapa hadis yang memang harus kita pahami ya. Salah satunya adalah yang artinya
Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa atau saum Ramadan karena iman, nah ini tadi, karena iman ya, karena iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dengan hadis ini kita nggak ragu, gitu kan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwasanya begitu dahsyatnya kalau kita lakukan dengan penuh rasa keimanan. Artinya bukan hanya sebatas melakukan ibadah saum Ramadan, hanya rutinitas tahun sekali selama sebulan, ya. Enggak begitu gitu kan. Bagi orang-orang yang beriman tidak begitu, tapi betul-betul kesempatan bagaimana kita bisa melakukan ibadah saum ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga, dan juga tentunya terjaga dari hal-hal yang menimbulkan, bahkan mungkin mengurangi ya, mengurangi dari pahala itu sendiri. Gibahnya dihilangkan, kata-kata kotornya ditahan, dan juga melakukan hal-hal yang akan menimbulkan banyaknya syahwat dia hilangkan. Sehingga aktivitasnya betul-betul menunjukkan saum yang betul-betul dari rasa iman. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Saum adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya semua amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecuali saum karena itu ia untukku. Dahsyatnya nih. Jadi ibadah yang lain tuh biasa aja gitu kan. Dilipat gandakan itu udah hal-hal yang biasa ya. Sedekahnya ya, kebaikan-kebaikan yang lainnya sampai 700 kali lipat kecuali saum. Kecuali saum itu maksudnya berarti bukan karena dia kecil, tapi begitu agungnya, begitu besar pahalanya, maka ia adalah, kata Allah, ia untukku. Spesial gitu kan. Biar Allah yang menentukannya. Dan aku yang akan membalasnya cuma. Tidak ada yang lain. Jadi bukan hanya sebatas mendapatkan janji dari Allah untuk kebaikan mendapatkan 700 kali lipat, tapi ini betul-betul aku yang membalasnya. Gitu kan. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Robnya. Bahwa mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Nah, sahabat sekalian, ini suatu tanda bahwasanya tidak ada bandingannya saum ini jika kita lakukan dengan penuh rasa keimanan. Bukan hanya sebatas rutinitas biasa saja. Allah yang akan membalasnya betul-betul. Ini jatahku, kata Allah. Bagianku lah. Ini yang aku yang akan betul membalasnya. Ya. Siapapun gitu kan. Dia hanya tidak mendapatkan 700 kali lipat, tetapi betul-betul gitu kan. Allah yang akan membalasnya. Ya. Dan di sini dikatakan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari kasturi. Nah, tapi nyatanya gitu kan. Kalau kita mah suka salah sangka. Jadi ketika saum itu justru ya kita tidak melakukannya, seperti misalkan aduh bau mulut gitu kan, akhirnya gosok gigi, ya ini salah, maksudnya bukan itu. Gosok gigi biasa saja, dan gosok gigi ini tidak membatalkan saum ya. Kenapa? Karena yang nama amal niat seperti itu. Dan gosok gigi pun kayak pasta gigi itu bukan buat kita makan, tapi itu hanya sebatas untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dari mulut ya. Artinya bau kasturi ini subhanallah gitu. Bahkan kalau di umum itu ya, parfum kasturi ini paling bisa dibilang salah satu parfum yang paling mahal gitu kan. Dan memang digemari. Nah buat laki-laki ini penting ya kayak gitu. Dan ini wanginya saja gitu kan. Melebihi, tapi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Artinya jangan sampai kita kalau ketemu manusia nanti gitu kan. Kita pingsan bahaya. Kan bau kasturi cina. Bukan di sisi manusia biasa gitu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Begitu mulianya sebuah pahala saum di bulan Ramadan ya. Dan nanti pada hari kiamat saum akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Nabi SAW bersabda, Siam dan Al-Quran, nah ini keren ya, Siam dan Al-Quran. Makanya salah satu kedahsyatan dari bulan Siam atau bulan saum adalah dia diturunkannya
Al-Quran sehingga menjadi bulan yang begitu mulia. Setiap bulan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Siapa berkata, ya Rob, aku telah mencegahnya dari makanan dan syahwatnya di waktu siang, maka beri aku syafaat untuknya. Al-Quran pun berkata, ya Rob, aku telah mencegahnya tidur di waktu malam, beri aku syafaat untuknya. Hadis riwayat Muhammad. Sahabat sekalian, syafaat ini kan sesuatu hal yang memang kita sangat-sangat membutuhkan di saat gitu kan, suatu hari nanti pada hari kiamat orang sudah nggak peduli lagi dengan orang lain, ya, bahkan terhadap dirinya sendiri gitu kan, artinya apa yang dia pakai gitu kan dia lupa gitu kan, bahkan tidak memakai apa-apapun gitu kan. Kata sahabat, ya Rasulullah, tidakkah dia malu gitu kan ketika dia telanjang? Kata Rasul, jangankan memikirkan hal itu, dia bingung memikirkan dia harus kemana dan bagaimana nasibnya diri sendiri. Makanya mungkin bagi kita suatu hal yang harus kita lakukan ketika di dunia ini, kita harus saling menjalin silaturahim, menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan. Kenapa? Suatu saat nanti di akhir kelak nanti kita udah saling asik nafsi-nafsi gitu kan, nggak tahu gitu kan. Bahkan jangankan sama temen gitu kan, sama orang tuanya sendiri, sama pasangan hidupnya, sama anaknya pun yang dia cintai dan sayang selama di dunia ini, di akhirat kelak dia akan acuh tak acuh, akan cuek gitu kan. Tapi ada satu hal yang dia bisa menemani kita, yaitu ibadah saum dan juga bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lakukan atas dasar keimanan. Ingat, keimanan bukan hanya sebatas saum biasa dan baca Al-Quran biasa. Artinya meyakini saum ini suatu kewajiban, saum ini akan memberikan syafaat, saum ini akan berpahala besar, saum ini yang bisa insya Allah mengantarkan kita masuk surga. Ya. Bahkan saum ini adalah salah satu nanti nih bagi orang yang saum, dia akan mendapatkan sebuah surga yang khusus gitu kan bagi yang saum. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya surga mempunyai pintu yang bernama Ar-Royan. Nah ini, surganya Ar-Royan, spesial khusus nih bagi yang saum. Yang hanya dimasuki oleh orang-orang berpuasa pada hari kiamat. Tidak selain mereka yang memasukinya akan dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun masuk dari pintu tersebut. Apabila semuanya telah masuk, akan dikunci dan tidak ada yang memasukinya seorang pun. Dahsyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini spesial. Bahkan surga menantinya. Surga Ar-Royan. Ini kemana ya? Si abah teh nusuk puasa teh gitu kan. Berkacang gitu. Kadi ya tuh bah gitu kan. Yuk kadi masuk surga. Kamu kan suka melaksanakan ibadah saum atas dasar keimanan. Dicari gitu kan. Kenapa? Karena dasar keimanan itu. Bukan karena ingin dilihat, oh saya rajin saum. Bukan. Gitu kan. Karena kalau hanya itu, berarti karena manusia, bukan atas keimanan. Ingat bahwasanya apapun atas dasar karena ingin dinilai oleh manusia, siap-siap saja ya celaka atau kecewa, minimal kecewa lah. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita ingin dilihat manusia, kita sudah berharap hal-hal yang memang di luar syariat. Ya minimal pengen dipuji atau gimana. Ternyata orang yang kita harapkan memuji tidak memuji gitu kan. Berarti kan sudah kecewa. Dan yang ruginya lagi adalah dia tidak mendapatkan pahala sehingga dia akan kata bahasa Inggrisnya tuh, bahasa Jermannya, sampai gawe teka pakai ya. Kayak gitu ya, udah mah capek-capek gitu kan, ternyata tidak punya nilai ibadah dan tidak berpahala dan juga tidak mendapatkan pujian dari manusia, jadi seakan sia-sia saja gitu kan. Maka tetap harus meluruskan niat, dan ini yang harus kita kejar nih. Kenapa? Kata Allah, karena kita diharapkan mendapatkan pahala yang bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk masuk ke pintu surga yang spesial, yaitu Ar-Royan. Dia akan menunggu kita yang saum. Mana nih hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia saum karena Allah, karena beriman, dia akan ditunggu oleh surganya banyak Ar-Royan, dan juga nantinya dia akan mendapatkan syafaat dikala orang-orang dia bingung mau kemana pergi gitu kan, dengan siapa, bahkan siapapun melupakan orang yang dia dulu cintai dan sayanginya, terlupakan. Tapi saum dan baca Al-Quran itulah dua hal
yang nantinya akan menemani kita di saat orang-orang lain bingung mau kemana ketika di hari kiamat. Nah, sobat-sobat sekalian, ini saum ini betul-betul harus menjadi sebuah hal yang kita perlukan, bahkan kita butuhkan gitu kan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya saum, dia akan sakau gitu kan, akan ketagihan menunggu kapan nih hari Ramadan. Bahkan dalam riwayat itu kan ada sahabat-sahabat Rasul itu bisa sampai 6 bulan sebelum saum itu dia sudah menunggu. Mereka bahagia dan terus berdoa, ya Allah sempatkanlah gitu kan kita bertemu gitu kan di bulan Ramadan. Karena dia mengakui keimanannya sehingga betul-betul melaksanakan ibadah saum ini karena keimanan. Bukan hanya sebatas pahalanya saja, tapi pahala pun harus kita raih gitu kan. Ya. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita nggak butuh pahala, bukan ya. Justru dengan keikhlasan itu kita berharap mendapatkan pahala karena pahala adalah salah satu yang akan mengantarkan kita ke surga. Walaupun dalam hadis lain ada yang riwayat lain bahwasanya pahala itu memang tidak akan cukup gitu aja untuk mengantarkan kita ke surga kecuali dengan syafaatnya. Tapi pahala juga bisa mengantarkan ke surga jika pahala kita lebih banyak daripada dosa. Maka jangan pernah mengecilkan sebuah ibadah, jangan pernah mengecilkan sebuah kata ikhlas, berpikir ikhlas itu kan ikhlas karena Allah bukan berarti nggak butuh pahala, bukan gitu. Justru dengan keikhlasan inilah kita berharap mendapatkan pahala kayak gitu ya. Itu saum. Yang kedua adalah ini sampai jam berapa, Pak? Jam 6 ya? Ya, Ini jam 5 menit lagi aja pagi. Ya. Karena kalau di sini baru jam 2 lebih 2. Baru jam 2 lebih 2. Aduh, Nah ini saum saja ya. Baru saum Ramadan aja. Kalau kita bahas 3 kali kan lumayan ya. Mudah-mudahan ini kan memberikan semangat buat kita semua nih. Kecuali apalagi kita yang sudah memang sebentar lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Mudah-mudahan saumnya bukan hanya karena rutinitas setiap tahun ada kewajiban yang harus kita lakukan selama sebulan, tetapi betul-betul keimanan atas dasar keyakinan gitu kan. Bahwasanya saum ini akan memberikan pahala, saum ini akan memberikan syafaat, sehingga kita betul-betul melaksanakannya, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, menahan syahwat saja, tapi juga yang tak kalah pentingnya, yang kadang-kadang kita lupa adalah menjaga hati kita, pikiran kita, lisan kita, sehingga betul-betul terjaga. Saumnya bukan hanya berhenti minum, berhenti makan gitu kan, dan melakukan hubungan intim ketika siang, bukan, tetapi saum yang akan memberikan pahala dan juga syafaat di akhirat kelak. Ingat, di akhirat kelak ya. Dua kebahagiaan yang tak tertandingi oleh orang yang saum adalah ketika buka ya, dan yang kedua ketika di akhirat kelak nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dahsyatnya yaitu surga Ar-Rayyan, dia menunggu kita ya. Menunggu kita bagi orang-orang yang lakukan ibadah saum karena keimanan. Ditunggu-tunggu mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang dulu lakukan ibadah saum karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan, karena ingin mendapatkan pahala dan juga karena ingin mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Kata surga Ar-Rayyan, saya tunggu. Ketika sudah masuk dikunci, berarti yang lain tidak masuk tuh, kecuali orang-orang yang melakukan ibadah saum. Itu aja dulu, Bah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan karena masih banyak ya. Dan salah satunya itu tadi, kalau amalan Ramadan kan sudah jelas saum Ramadan. Nanti yang kedua adalah ada Qiyamul Lail, atau kalau di hari-hari biasa disebut dengan tahajud ya, atau Qiyamul Ramadan ya. Spesial bulan Ramadan namanya Qiyamul Ramadan gitu kan. Kalau hari biasa Qiyamul Lail, tahajud gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan mendapatkan Allah memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, dan juga tentunya keimanan yang tinggi. Keimanan yang didasarkan oleh keyakinan bahwasanya kita yakin, kita beriman, saum Ramadan ini bukan hanya saum biasa saja, tapi yang semoga kita melakukannya bisa mendapatkan, memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Sementara itu, Bah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Haji yang telah memaparkan materi tentang Ramadan ini. Masya Allah, kita 1 bulan lagi ya. Insya Allah kita ketemu. Semoga dan tentunya saling mendoakan supaya kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini.
Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah di Indonesia ini Pak Haji udah jam 6 lebih 5 menit. Alhamdulillah kepada sahabat sekalian, mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab ya di hari ini ya. Itu dikarenakan waktunya di hari kerja, di hari Rabu ini ya. Jadi sekarang kita langsung aja ke foto bersama. Foto dulu ya. Sebelum berakhir kita foto dulu ya sahabat sekalian. Aduh maaf ya ada nembak sedikit ya. Mohon maaf. Suara naon, Bah? Ini biasa mikro. Suara mikro. Siap, dibuka dulu videonya ya sahabat sekalian. Kita foto bersama sebelum ditutup dengan doa oleh Kang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Kita cek ya. Beres, Bang? Atos ini foto mah. Kita ke ini silakan Kang Dani untuk informasi buat agenda. Informasi agenda. Ya, seperti biasa hari ini kita ada kegiatan di KCM, Bah. Di mana, Bah? KCM itu di Cileunyi, di Cinunuk tepatnya di Masjid Ataun di Komplek Permata Biru ya, sahabat sekalian. Spesial. Tuan rumahnya Abah. Allah. Dan insya Allah di Yayasan At-Taqwa punya kakaknya Ustadz Fahri ya, Ustazah Osa. Insya Allah tapi kita mulainya pagi-pagi karena santrinya banyaknya di pagi hari kata beliau gitu, Pak. Jam 8. Ustadz Agung apa udah di Jumatan itu? Sebelum Jumatan berbagi. Sudah, Kang. Alhamdulillah. Di Antos ya. Silaturahimnya pagi-pagi ya. Pak Agung kirain ikut ke Pak Nurdin. Coming soon. Paling itu aja, Bah. Nanti hari Jumat depannya insya Allah persiapan ke Ustadz Fatih Karim ya, hari Sabtu ya. Jumat depannya ke Ustadznya. Yes, betul. Sahabat Paling itu aja. Untuk mohon doanya ya kepada Kang Haji dan sahabat sekalian. Putranya Kang Sandi itu lagi di IGD sekarang ini kata beliau lagi gejala NDB katanya, gejala DB lagi di observasi. Mohon doanya dari Kang Haji dan sahabat-sahabat sekalian. Sekalian di doa penutup aja Kang Haji untuk kajian kali ini dipersilakan. Ya, alhamdulillah sahabat sekalian, bila kita berdoa karena doa ini menjadi suatu hal yang utama bagi kita semua selama kita hidup, maka tanpa doa kita akan naudzubillah minalik, itu kan akan bisa celaka, bahkan kita tidak akan mendapatkan bimbingannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Razzaq, ya Ghafur, ya Latif. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rahman, ya Rahim, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rahman, ya Rahim, bimbing hati kami agar kami senantiasa selalu ada jalan melaksanakan perintah-Mu, menjaga larangan-Mu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, maka tetapkanlah kami dalam jalan agama-Mu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang memegang, yang membolak-balikkan hati kami, maka tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, terima kasih. Semoga apa-apa yang kita dengar dari kajian kali ini dan kita simak ya, kita amalkan tentunya, tetap istiqomah dalam beramal, dan kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat sekalian. Selamat bergerak dan selamat beraktivitas. Kita tutup ya.